kan kita pernah jalan-jalan di itu ya, di Temanggung itu yang situs itulah yang di Enggak, rasanya kok beda ini. disinyalir ada situs di situ itu ya. Nah nanti saya balik lagi ke jenengan. Itu jenengan mengalami nggak di sana ketika kemarin terakhir kita ke sana itu ada nggak semacam energi-energi alam atau apa yang Anda tangkap di situ atau semacam hal-hal yang mungkin agak tidak biasa lah seperti itu. Ada enggak? Banyak mas, saya mengalami dan merasakan, dan itu energi cerdas malah itu. Nah, energi cerdas itu sing itu yang yogianya harus kita ambil tiap saat. Itu karena itu bisa diakses setiap hari ketika kita bisa masuk ruang-ruang saat ini tidak dalam ruang masa lalu atau masa akan datang. Itu kita akan bisa mengakses. Bukan berarti masa lalu atau masa akan datang itu tidak berguna. Contoh sederhana gini ya, saya kan sudah berkeluarga ya, sudah punya istri. Nah kadang saya feedback ke belakang, oh saya bisa jadi begini, jadi seperti ini. Itu ternyata ada rangkaian-rangkaian ini yang kadang saya melupakan itu loh. Contoh misalnya, saya berangkat dari ketika ini aja ya, ketika mau berkeluarga lah ya, yang dari situ itu saya tidak punya apalah, artinya sesuatu yang bisa saya banggakan atau saya mungkin cara Jawa nih, kok nggak apa-apa lah istilahnya itu. Nah itu ternyata dari kekosongan saya itu terus ada orang sih datang bahwa bisa menyambut rasa sayang saya apa sih, intinya di situ ada sebuah keluarga. Artinya itu kan bangunan sing ternyata ini ketika saya memikirkan di ruang saat ini, itu bangunan itu tidak terpotong loh mas. Itu parcel demi parcel itu terbawa loh, yang menjadikan saya. Nah itu yang diantaranya sing kita memanfaatkan masa lalu itu untuk semacam itu, feedback, kita melihat sejarah, melihat apa. Dan itu ada lagi cerita sing contoh misalnya. Benar. Artinya tadi energi cerdas yang di sana itu bisa membawa kita ke dimensi-dimensi masa lalu yang bisa kita jelajahi. Betul. Artinya itu Anda menjelajahi. Energi cerdas itu pada dasarnya itu bisa digunakan di ranah apapun lah. Kita mau membawa apa, kalau bahkan di ranah bisnis, ranah apapun itu juga bisa di mungkin ada sebuah apa ya yang bahwa energi cerdas itu bisa dimanfaatkan atau digunakan dalam kondisi apapun, yang pada intinya kalau saya bisa mengambil garis besarnya itu bisa dimanfaatkan untuk kesinambungan perjalanan kita ke yang kondisinya sama sih ke depan. Itu kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, dan di sini ada ruang-ruang ego yang sangat apa ya kan kita sering dibelenggu dengan ruang-ruang ini memang sangat kuat sih. Kita tidak bisa serta-merta sengkayane keputusannya sampai ini paling benar ini, oh ternyata ini hanya sebuah ego saya sendiri sing, karena saya tidak pernah kadang-kadang menengok ke masa yang lalu atau ini mungkin secara garis besar itulah bahwa ruang kecerdasan itu bisa kita manfaatkan untuk apapun sing dalam kategori positif. Itu aja dulu ya. Artinya bahwa ketika Anda di sana itu seperti melihat spion, artinya bisa flashback ke masa lalu ya. Apa energi itu semacam spion gitu ya. Iya ya, itu kadang saya gunakan semacam itu, dan ketika masuk ruang-ruang itu kita menjadi lebih cerdas atau lebih, oh ini untuk gini, ini cara bahwa saya bahwa yang paling itu kan ini, karena saya sekarang berkeluarga ya, bagaimana membangun sebuah keluarga yang
yang bisa harmonis dalam keadaan saya selalu membawa masa lalu dan masa akan datang gitu. Bisa bisa ini. Jadi energi cerdas itu saya pergunakan untuk ruang-ruang itu, Mas. Untuk cara saya bersilaturahmi dengan teman-teman, dengan apapun. Untuk keseharian lah ya. Ya, terserah. Ya, kita akan beralih ke ini, Mas Teguh ini. Jadi kan gini ya, dulu jenengan kan pernah ya ke sana ya. Kayaknya waktu pertama kali itu saya gitu ya. Saya itu kan sama jenengan juga kan pertama kali. Pertanyaannya sama, ada nggak jenengan menangkap atau tidak sesuatu yang artinya entah itu berupa energi atau entah itu berupa apapun lah ya, yang maksudnya itu tidak biasa di keseharian umum lah, artinya di tempat itu loh, waktu jenengan explore di situ bersama kita itu bareng-bareng gitu. Kalau energi pasti ada, energi pasti ada. Apalagi lokasi tempat itu, kalau menurut saya memang menyimpan banyak kisah, banyak sejarah yang tentunya belum tereksplor secara total, secara utuh. Nggak tahu faktor apa itu, yang jelas itu jadi energi itu diperkuat oleh barang-barang ataupun benda-benda yang kita temukan. Nah, itu loh. Jadi benda-benda itu memperkuat energi daya rekam otak kita bahwa pasti di sini pernah ada proses perjalanan peradaban, entah dari segi budaya, spiritual dan sebagainya. Ya, itu pasti di situ. Kemudian yang bisa Anda simpulkan atau Anda ambil dari apa yang telah Anda tangkap itu apa, Mas? Artinya apakah kemudian masyarakat di situ atau kita itu perlu melakukan sesuatu atau kita membiarkan saja itu terjadi, atau perlu ada ritual tertentu dan bagaimana gitu. Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya saya nantikan itu di sebuah satu diskusi. Itu saya nantikan pertanyaan ini. Jadi begini, kalau saya meyakini di situ ada dua sejarah yang terjadi. Itu bagi diri saya loh ya, bagi diri saya meyakini itu ada dua sejarah yang terjadi. Sejarah yang pertama adalah sejarah peradaban sebelum adanya penjajahan antar benua, entah itu Belanda, entah itu Jepang, entah itu apapun, itulah ya. Itu sudah pernah ada peradaban di situ. Nah, terus tergilas oleh sejarah yang kedua, yaitu setelah masuknya penjajahan antar negara, antar benua ataupun apa, kayak Indonesia pernah dijajah oleh Belanda, Jepang dan sebagainya. Itu menggilas peradaban sejarah yang lama. Nah, di yang kedua itu pun mempunyai historis sejarah yang sangat luar biasa menurut saya. Tapi saya juga belum menemukan fakta, belum menemukan bukti ada sejarah apa, tapi saya sempat mendengar bahwa di situ ada perkebunan Belanda, Pak ya, Mas Indro ya? Mas Indro, di situ ada perkebunan Belanda, Pak ya? Nah, itu salah satu fakta bahwa di situ sejarah kedua itu benar-benar punya nilai historis yang sangat luar biasa, entah itu di dunia pertanian ataupun di dunia penjajahan ataupun Romusa ataupun apa. Di situ ada itu. Nah, bagi saya ya, pertanyaan seperti itu menarik karena apa? Karena semua orang itu banyak yang bercerita tentang cinta Nusantara, cinta NKRI, ya toh. Lah paling tidak, walaupun saya menyadari kemampuan saya dengan keterbatasan pendidikan formal yang tidak mencukupi, terus pengalaman yang sangat kurang, terus ilmu yang tidak punya paribasane. Di situ saya ingin, uang saya yang bodoh seperti ini ingin menggali sejarah. Mbok yao, mereka yang mempunyai rel perjalanan kekuatan entah itu di pendidikan, kekuatan di finansial, kekuatan di kekuatan hukum ataupun apa. Cobalah bisa melihat seperti kita gitu loh, agar sekecil apapun sejarah adalah sejarah gitu loh.
coba galilah di situ, coba gali di situ. Karena saya yakin di desa apa Sidoarjo. Sidoarjo itu punya nilai sejarah yang sangat luar biasa. Entah itu di sebelum adanya Indonesia sampai dengan lahirnya Indonesia sampai dengan penjajahan yang ada di Indonesia itu loh. Begitu. Itu saya berharap sekali. Paling tidak itu orang-orang yang merasa cinta Nusantara, cinta NKRI itu bisa mendengar suara saya ini dan ayolah tergugah. Ayolah tergugah sekecil apapun tidak masalah. Kita aman kalau apa yang sampaikan saya ini salah enggak masalah. Karena apa? Paling tidak kesalahan saya itu mudah-mudahan menggugah mereka yang punya pemahaman sejarah lebih benar daripada saya untuk menyampaikan kebenarannya. Paling tidak itu. Jadi banyaklah orang cerita masalah Nusantara, cuman apa sih ya? Karena dulu proses perjalanan pendewasaan pikiran, pendewasaan hidup diri saya, itu saya dulu pernah bergaul dengan orang-orang yang selalu berslogan masalah Nusantara, masalah apa, dan mereka itu benar-benar cinta Nusantara sebenarnya atau tidak, saya bingung. Karena apa? Selalu berembel-embel dengan sebuah Sesuatu lah ya. sesuatu itu loh Yang mungkin tidak relevan dengan Nusantara itu sendiri ya, gitu loh. cinta Nusantara. Karena kalau memang cinta Nusantara itu sudah tidak yang namanya cinta itu sudah tidak berhitung, tidak berhitung nilai, tidak berhitung apa sudah bla 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 bla, itu sudah tidak berhitung. Itu Tidak ada tendensi ya. tidak ada tendensi. Betul. Oke, saya balik lagi ya ke Mas Indro. Harapan ini jenengan Mas, dengan yang sudah kita lakukan di sana, artinya yang kita lakukan itu harapannya apa? Artinya kita kan melakukan sesuatu di sana ya, explore gitu ya. Dengan adanya kita mengeksplor itu, jenengan berharap seperti apa kepada masyarakat luas? Harapan itu banyak, sangat banyak. Yang utama itu berawal dari sebuah sejarah, berawal dari sesuatu yang sering diceritakan orang. Nah, terus kita mencoba untuk mengorek itu harapannya bahwa kita bisa kembali berpikir lagi, coba melihat sejarah-sejarah itu, terus kita akses. Memang banyak sekali bisa kita tarik ke ruang-ruang yang lebih bermanfaat untuk saat ini ya. Contoh misalnya ruang kecerdasan itu saya bisa mengambil gini Mas, bahwa ini saya mengambil ruang keutuhan keluarga lah ya. Saya berkeluarga ya, saya ingin keluarga utuh, sama wadah, warohmah. Nah, itu kan hanya akan menjadi slogan, dan kalau tidak ada ruang-ruang labu manifestasi ya. Nah itu dari ruang kecerdasan itu saya ngambil gini, contoh bahwa di keluarga itu menyenangkan, belum keluarga ya, jadi belum bisa cerita ya, mungkin ini ada yang lawar nih nanti. ya semoga. Nah itu ini, tapi kan saya nggak pernah lihat di video. nah, ternyata di ruang keluarga itu 1001 macam persoalan, baik itu yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, maupun yang netral, itu sering terjadi. Dan itu kalau kita hanya mengandalkan ruang sadar itu sangat minim lah artinya, karena kita di situ kan juga sambil belajar sih. Nah ini ada salah satu ruang kecerdasan yang bisa saya ambil, misalnya gini, bahwa salah satu contoh itu bagaimana biar keluarga saya itu utuh, misalnya tidak terjadi bentrok, tidak kalau pas lagi bojone lagi marah-marah apa-apa, terus itu kita jangan masuk di ruang tidak sadar sih. Ketika saya marah itu artinya itu ruang sadar saya hilang, diganti dengan ruang tidak sadar yang berupa marah itu. Nah, ruang sadar itu bisa saya aplikasikan ke masa lalu, misalnya gini. Nek aku misalnya duwe bahwa aku lagi senang siapa misalnya lah, karena biasanya orang keluarga itu ranah-ranah itu sering salah satunya ya masalah finansial. Terus nanti kalau finansial itu udah mulai tercukupi atau udah mulai nyaman, itu kadang muncul ke ruang yang kedua. Jadi kalau di Jawa itu udah ada gini,
bahwa hati-hati loh, bahwa nanti akan ada apa ya di caranya gangguan itu siji gangguan wadon tata harta wanita itu ternyata betul itu loh. Bahwa itu ruang itu benar. Nah, cara mengantisipasi itu gini, misalnya saya juga manusia, istri saya manusia, dan orang-orang ini manusia, itu kita bisa mengambil tolak ukur. Nah, tolak ukur yang bisa digunakan dalam kondisi ranah batin itu apa? Kalau panjang kan meter ya, kalau berat itu kilogram. Nah, kalau ranah hati atau ranah batin itu ternyata yang bisa kita gunakan itu tolak ukurnya namanya tepo seliro. Tepo seliro itu tepo itu tepak itu bekas nepake. Nah, seliro itu kan badan kita ya. Jadi yang untuk ukuran itu badan kita itu. Nah, misalnya gini. Nek yang senang kan nggak tahu. Iya, ya, selain istri saya coba tepakkan kalau ini di nek misalnya saya bisa berpindah yang ngerasa misalnya bojone yang ngerasa tertinggal kayak gue kepriwen rasanya. Nah, itu kan salah satu ukuran yang bisa untuk membina ini loh. Karena itu kan karena di kondisi apapun itu selalu dianu bahwa terutama itu ketika ular-ular di temanten itu tidak pernah lupa loh itu sing tukang ular-ular itu mesti nyangkut ini ular-ular itu anu guys, jadi semacam ujar-ujar gitu ya ular-ular itu di ujar-ujar lah perkataan bukan ular itu yang ular itu guys, jangan salah ini bahasa Jawa. Ular-ular itu ya semacam nasihat lah ya, mungkin nasihat kata-kata bijak mungkin. Ya betul. Nah, itu setiap orang tadinya saya soalnya juga Iya. tadinya tak ular beneran Karena saya takut sama ular. iya saya takut ular. Iya. Nah, itu salah satu unsur tepos liro itu seperti itu. Nah, aku misalnya ya karena ruang ego itu kita kan nggak bisa mendeteksi sih bahwa egonya saya itu seperti apa itu. Artinya yang paling relevan itu tepos liro itu ya. Iya, Artinya ya itu standar liro, itu iya. ya. Itu yang paling mudah digunakan. Tepos liro itu kan sederhana ini kan nek nyong legah dijiwit ya nyong orang jiwit. Nah, kalau saya nggak suka dicubit, saya tidak akan mencubit. Itu kan menggunakan tepos liro. Jadi yang untuk ukuran itu badan kita. Karena kita itu sama sih. Saya juga manusia, istri saya juga manusia dan jenengan. Nah, ada lagi itu kalau di Jawa itu memang aneh-aneh sih. Bukan aneh, sana itu bahwa itu ternyata itu hasil peradaban. Misalnya ada tembung saudara ya. Nah, saudara itu ternyata ketika kita bencah itu artinya seudara. Seudara itu itu kan satu ya. Saudara berarti Nah, ya. ya. Gitu ya. Nah, udara itu kan yang kita hidup Iya, bareng-bareng ini. Nah, ternyata itu sangat dalam loh Mas. Nah, artinya kita dengan siapapun itu ternyata bisa bersaudara. Nah, itu. Nah, makanya itu mungkin itulah pesan-pesan yang bahwa kita itu semua bersaudara. Artinya ketika kita sedang tidak sadar dalam kondisi permusuhan atau cepet-cepet lah itu kembali ke itu bahwa kita itu seudara, satu udara, sama-sama kita menghirup udara yang sama. Jadi ini saya jadi tergelitik ini nanya nih maksudnya. Jadi apakah itu pesan leluhur yang bisa ditangkap jenengan ketika eksplor di sana atau gimana? Itu pesan yang tadi jenengan jelaskan itu. Betul, ya. Nah itu, ya. Apa? Pesan itu saya mau Tangan. bahwa pesan itu saya mengambilkan apa yang muncul dalam bentuk intuitif, terus mungkin itu nanti kalau di apa ya, kalau dalam itu di algoritma apa, nah itu peta itu akan kelihatan Kelihatan, sih, bahwa oh ternyata saya sekembalinya dari sini ke sini muncul pola-pola pikiran yang nah itu bisa saya artikan itu bagian dari pesan leluhur. yang Oke. seperti itu. Enak muntah. Mas Teguh sudah siap, saya mau nanya nih. Gimana? Bareng Mas. Oke. Jadi gini, kayak
tadi kan Mas Indra itu mendapat pesan-pesan leluhur ya, yang kemudian diterjemahkan secara apa kajian ilmu yang dia yakini gitu, yang dia. Nek jenengan ada tidak merasakan atau tidak atau bagaimana leluhur menyampaikan pesan ketika di sana dalam bentuk apapun gitu. Jadi kita tidak menerjemahkan apapun ya Mas, bisa artinya itu bisa visual, bisa dan lain sebagainya lah. Jangan paham kan? Kalau pesan secara apa yang ditinggalkan sama leluhur itu jelas ada, terbukti dari apa namanya kita menjumpai di sana itu karya budaya dari leluhur yang jelas nyata. Terbaca di sana itu ada lingga dan yoni. Lingga dan yoni kita tahu semua lah, itu simbol dari zaman kapan? Dari zaman kapan ya Mas Indra ya? Lingga yoni Majapahit pertama ya? Itu kalau dikira-kira ya, melihat apa ya, cakar budayanya itu mungkin itu masa-masa Mataram pertama ya? kuna ya, Mataram Mataram. pertama ya. Itu kalau kita bicara ke situ kan sudah sangat tua sekali. Nah, tidak mungkin sebuah lingga dan yoni itu tidak ada pesan yang tersimpan, itu pasti ada. Nah, Tapi Anda menangkap tidak pesan itu? menangkap sekali. Lingga dan yoni itu adalah kalau dilihat dari bentuk itu lingga punya laki-laki dan yoni balik ya. Gini aja mungkin mewakili maskulin dan feminin lah ya. Iya, intinya ya disitulah antara laki-laki dan perempuan. Di situ ada simbol kehidupan. Artinya kehidupan itu diawali dari sebuah lingga dan yoni. Dari lingga dan yoni itu melahirkan kehidupan perjalanan hidup yang tentunya setiap perjalanan hidup itu membawa keilmuan. Itu pasti seperti yang dibilang sama Mas Indro bahwa energi keilmuan itu sangat kuat, sangat kental, itu benar sekali gitu. Nah, itu pesan secara apa namanya yang tersirat dari penemuan proses perjalanan kemarin. Nah, Kalau secara khusus misalkan yang dari leluhur itu menyampaikan ke jenengan dalam bentuk keyakinan jenengan loh ya, apapun itu. Oke. Yang saya tangkap di sana adalah apa namanya pembersihan dari raga wadag. Artinya di sana apa namanya kalau kita ibaratkan itulah ya, itu tidak ada air yang kotor. Mereka ingin menyampaikan itu bahwa di alam ini tidak ada air yang kotor, sekalipun air itu keluar dari kemaluan laki-laki ataupun perempuan, itu loh, itu suci tetap. Itu menjadi najis manakala itu belum terkeluarkan ataupun sedang baru terkeluarkan. Tapi manakala kencing itu sudah terkeluarkan, dia sudah bercampur dengan debu dan dia meresap ke dalam tanah, air itu menjadi suci kembali. Artinya di situ proses keilmuan itu sebenarnya semuanya ilmu itu mempunyai kebenaran. Semua ilmu itu mempunyai kebenaran. Perjalanan ilmu itu mempunyai kebenaran. Yang menjadi salah manakala air belum tercurah ke bumi, kencingnya itu belum tercurah ke bumi, terpegang oleh kita, itu menjadi najis. Tapi manakala air kencing itu kita sudah sampaikan ke bumi dan bumi menetralkan, itu menjadi suci kembali. Jadi ilmu itu penuh misteri, sir ala sir, rahasia di atas rahasia. Itu misteri keilmuan mungkin yang dimaksud sama Pak Indra itu di situ. Di situ tingkat keilmuannya itu masih, kalau kita gali itu akan menemukan sekarang lingga yoni. Mungkin tidak menutup kemungkinan manakala kita gali kembali itu akan menemukan apa namanya cemeti misalnya, karena pada waktu itu company di situ, ada perkebunan di situ dan sebagainya. Mungkin uang pernah dicemeti nang anu dan sebagainya. Itu loh. Oke, itu berarti mungkin pesan saya baca tadi ini jenengan sama Mas Indro itu mungkin pesan secara pribadi ke jenengan berdua ya. Artinya kemudian saya ini mau menanyakan ini ke Mas Indro sama Mas Teguh. Ada enggak pesan untuk masyarakat di situ yang apa? Artinya dia kan ada di situ, sekitar situs yang kita kemarin eksplor itu, yang menurut kita situs itu ya, itu kan ada masyarakat di sekitarnya. Ada enggak pesan dari leluhur untuk masyarakat gitu?
satu atau dua gitu. Anda merasakan itu atau tidak? Iya, itu ada. Bahkan tidak hanya untuk penduduk setempat. Kan itu menurut saya malah untuk bangsa ini atau untuk generasi ke depan itu. Pesannya seperti apa kira-kira? Jadi gini, bahwa ke depan itu kita akan dihadapkan dengan kondisi-kondisi tentang ranah-ranah cahaya, ranah-ranah. Ini yang ada setingkat lebih tinggi loh. Artinya bahwa segala sesuatu yang sekarang ataupun saat ini kita anggap ini sebuah mistis, sebuah ruang-ruang anomali yang nah itu nanti seiring sejalan dengan perjalanan teknologi itu nanti akan terkuak itu Mas. Itu saya menangkapnya ke depan itu, dan itu bagian dari pesan-pesan luhur yang kenapa bahwa sekarang sering diketemukan tentang situs-situs, tentang segala sesuatu yang ternyata itu sedikit demi sedikit itu menguak ini banyak menguak ya sejarah, terus ternyata di situ banyak sekali misteri yang mulai ya pelan-pelan terus itu mulai terkuak. Dan saya punya keyakinan ataupun bahwa kita harus mulai merespon kehendak alam itu atau kehendak para leluhur itu. Ya diantara dengan kecerdasan yang sudah dikuak itu. Kalau kita kaitkan ataupun kalau kita runut dengan bahwa itu ada runutannya kok, tentang apa yang ditulis dalam bentuk jangka, apa yang digaungkan misalnya oleh beliau Bung Karno tentang bahwa besok itu Indonesia mercusuar atau Nusantara itu menjadi mercusuar dunia. Nah itu bagian-bagian itu itu sudah mulai terkuak. Terus kita sebagai ya orang awam lah ya, orang yang masih ya dengan kemampuan kita nggak usah terlalu nggak usah terlalu yang mencari atau melebihi level kita hanya cukup mempersiapkan diri kita dengan wadah yang bersih, yang kondisi yang semakin terontong sinar itu cara kita udah mulai mendapat cahaya pencerahan. Itu kita manfaatkan semaksimal mungkin. Nah itu dari ruang itu pun kita sudah ikut andil, walaupun sekecil apapun kita sudah mulai andil untuk anak cucu kita ke depan, untuk generasi kita selanjutnya. Itu kira-kira. Kalau dari Mas Tuh gimana? Ya, ada pesan untuk masyarakat pesan yang Anda tangkap? kalau yang saya tangkap jelas leluhur itu cinta itu satu hal yang sangat diharapkan untuk para generasi semuanya dari leluhur sampai sekarang ini itu. Jadi tetaplah utuh dalam simbol-simbol cinta, dalam kesejahteraan cinta, warna-warna cinta, itu yang diharapkan sama leluhur itu. Karena pada hakikatnya suatu saat itu bukan karena ambisi kemegahan leluhur itu bisa dimunculkan karena ambisi, itu tidak bisa gitu. Tapi dengan kesehajaan itu leluhur itu akan energi leluhur itu akan tercermin dari, malah akan keluar dari kesehajaan itu, dari energi itu loh. Jadi keambisian justru akan menutup jalannya seperti yang Bung Karno bilang mercusuar dunia itu kan, itu akan menutup itu. Tapi kesehajaan itulah yang akan menunjukkan power leluhur kita seperti apa. Itulah pesan yang saya tangkap. Jadi masyarakat, kalau saya lihat di Temanggung itu sudah cukup menjaga kesehajaannya itu, kebersamaannya, kekeluargaannya dan sebagainya, insya Allah. Saya akan lebih merucut lagi ya, artinya mengerucut lagi. Jadi saya akan mengerucut, ada enggak pesan dari leluhur yang misalkan begini, ini loh saya sudah berusaha memunculkan eksistensi gitu kan. Tolonglah saya
di apa artinya saya digali atau diekskavasi atau di gimana supaya kita ini dikenali loh oleh kalian dan anak-anak cucu kalian bahwa keberadaan kami itu ada di sini gitu loh. Hanya mungkin bisa dijawab itu, Mas. Ada enggak yang ditangkap dengan seperti itu? Pesan-pesan khusus? Ya, pesan khusus untuk terutama di daerah sekitar situs yang kita temukan ya. Itu Mungkin ini yang ditunggu oleh masyarakat di situ lah, seperti kemarin Iya, Pak Kadus bilang Iya. kita itu harus bagaimana gitu loh. pertahankan budaya yang sudah ada dan selalu diuri-uri itu di daerah sana memang itu masih bertahan nih, kayak sadran kali, sadran kubur, terus ruat desa itu masih kental. Bahkan itu untuk misal ukuran saat ini sering menjadi percontohan itu. Nah, itu pesannya bahwa itu pertahankan. Itu balutan-balutan yang saat ini misalnya masih dibaca sebagai itu sebuah mistis, sebuah ruang-ruang angker atau apa. Itu nanti akan dibuka secara logis, secara ilmiah ya. Mungkin kalau akan bisa dijelaskan bahwa oh ternyata bangunan ini, simbol ini itu menceritakan ataupun bahwa di sini ada ruang ini yang akan dijelaskan dan ini bermanfaat karena itu bagian dari simbol-simbol yang selama ini ditutup atau ternyata itu saat ini udah mulai dibuka nah itu yang Ada enggak itu misalkan untuk yang harus dilakukan itu actionnya dari masyarakat situ apa untuk supaya mereka bisa mengetahui bahwa nanti ya artinya ini buat saya tahu ya, artinya bahwa sesuatu itu tetap memakai perantara, artinya bahwa mungkin ketika ada action itu baru itu menjadi terhubung, artinya baru menjadi sebuah visual gitu, artinya bahwa ada enggak masyarakat yang dilakukan atau misalkan harus melakukan ini itu gitu atau hanya sebatas pemahaman kepada masyarakat itu sendiri yang kemudian nanti misalkan oh ya ketika masyarakat sudah paham nanti saya mau muncul sendiri gitu misalkan atau gimana. Iya, jadi yang dimaksud dengan ranah cahaya atau ranah kecerdasan itu bukan wujud sosok-sosok atau apalah. Itu nanti kan partikel dan energi yang bekerja itu. Ini ketika kita ambil bahwa nanti periode ke depan itu secara ilmiah, secara logika itu yang akan menjabarkan itu. Artinya masalah tidak perlu melakukan apapun di situ. Ya, bukan berarti tidak melakukan apapun. Dalam bentuk action fisik loh Mas, yang saya maksud. Artinya kayak bersih sungai itu action fisik, sadran itu action fisik ya. Iya. Maksudnya Itu dalam bentuk tadi action kan fisik ada enggak? Gitu. Ya, tadi udah saya jelaskan ya bahwa apa yang sudah ada itu dijaga. Artinya kayak itu kan bagian sesuatu yang mempertahankan kondisi-kondisi itu sih, tentang kondisi alam dan bahkan sampai kadang menjadi sebuah percontohan. Jenengan kan menjelaskan secara spiritual. Ya. Ketika diterjemahkan menjadi sebuah laku itu ada enggak pesan luhur? Mungkin kan kalau masyarakat kan pada umumnya saya maaf ya. Ini mungkin saya memandang secara umum gitu. Mungkin mereka cenderung kepada lebih visual, artinya Iya. jangan paham maksud saya. Ya, saya udah menangkap ya. Artinya Bapak, Ya. ada enggak misalkan gini Bapak, misalkan ini secara apapun ya, entah jenengan mengalami secara visual atau mengalami secara energi atau mengalami secara pokoknya secara ilmu yang jenengan yakini lah, pengetahuan wawasan yang jenengan yakini bahwa leluhur menyampaikan sesuatu loh, bahwa misalkan saya ini ada di sini, saya ingin masyarakat begini melakukan ini itu supaya keberadaan saya itu diakui gitu kan. Terkait dengan bahwa peradaban nanti seperti yang dijelaskan itu mulai akan memunculkan bukti-bukti sejarah seperti yang di Kumitir dan lain sebagainya itu kan sekarang mulai banyak ditemukan bukti-bukti sejarah secara fisik gitu kan. Nah, ada enggak gitu yang harus dilakukan? Kalau bersih desa itu sudah ada kan ya. Iya. Terus kemudian kayak sadran itu sudah ada dan itu mungkin memang harus dijaga dan mungkin dilestarikan ya artinya. Selain itu gitu. Saya menangkap ini bahwa
yang namanya ruang, tentang ruang bakti, ruang apapun itu bisa dalam bentuk apapun. Artinya itu kan ruang Energi. vertikal ya, ruang kita ke yang ide, ke Gusti Allah gitu ya. Nah, itu meskipun dari zaman ke zaman itu karena pasti peradaban yang membentuk sih. Peradaban ini coraknya seperti ini, peradaban ini. Nah itu salah satu yang saya tangkap itu ketika kebetulan di situs itu terus sekarang dibangun Sesuatu. sesuatu. Nah itu artinya kan kondisi itu sebetulnya selalu vertikal kalau kita melihat itu. Ruang itu tidak pernah rubah loh. Artinya apapun bentuknya, visualnya di situ tidak mengubah apa Ya, mengubah energi ya, yang ada sejak zaman dulu. betul ya. Nah artinya di situ juga ada pesan bahwa kerukunan. Nah, jangan sampai kita Pecah-pecah. terkotak-kotak dengan peradaban yang itu, karena itu sama kok ya di kan itu Jadi tadi itu pesan leluhur untuk masyarakat di situ ya, ya. untuk masyarakat di sana bahwa jangan sampai ini menjadi terpecah belah terus menjadi pemikiran yang nanti ke arah-arah yang malah menjadi terkotak-kotak, itu jangan sampai. Nah saya rasa itu sih. Oke, mungkin ya memang mungkin pesan leluhur baru sampai situ ya, karena kita baru 2 kali explore ya. Mungkin semoga nanti di explore selanjutnya kita berharap bisa explore lagi itu ada pesan yang lebih spesifik lagi. Saya mau balik ke Mas Teguh. Anda masih mau menjawab pertanyaan saya yang tadi sama. Jadi ada enggak ini tapi spesifik Mas. Jadi dalam bentuk laku atau apa seperti yang saya. Jadi, ada enggak gitu Mas? Ada, kalau ada ya ada, kalau enggak gitu. Intinya tetaplah bersahaja, tetap lestarikan, bersahajalah dengan Pendengar. pelestari kebudayaan yang sudah berjalan, karena leluhur itu pasti di belakangnya itu akan menguak segalanya gitu. Oke, kayaknya kita sudahi dulu di situ. Nanti semoga kita bisa ngobrol lagi, lebih terkuak lagi tentang apa sih dan bagaimana sih sebenarnya situs yang di Temanggung itu, yang di Desa Sidoarjo, Kecamatan Sandiroto itu, yang sampai saat ini itu belum artinya belum tergali, walaupun kita itu beberapa kali menemukan ada yang menurut kita itu adalah bukti-bukti peradaban masa lampau gitu. Artinya bahwa ya itulah menurut pendapat mereka berdua yang pernah ya dulu. Kalau Mas Teguh itu waktu pertama itu ikut, tapi yang kemarin itu memang kebetulan karena satu dan lain hal itu tidak bisa ikut, jadi saya sama Mas Indro saja gitu. Tapi dia pernah mengalami bisa melihat video pertama kita yang penemuan situs itu, silahkan ditonton buat yang belum nonton gitu. Dan ya seperti itu mungkin ngobrolan kita kali ini, semoga bisa sedikit menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak pemirsa atau penonton sekalian. Oke, ya ada pesan sebelum kita tutup apa? Yang saya harapkan secara pribadi itu apa yang sudah proses perjalanan kita ke Temanggung itu bisa menggugah kenusantaraan yang sejati, yang sebenarnya. Oke, gitu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Doakan kita bisa explore lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.